Oke, yang pertama kita masuk ke pengenalan SQL. SQL atau Structure Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data dalam database relasional seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data. Selain itu ada juga fungsi utama SQL, yakni yang pertama ada pengelolaan data, yang dimana SQL memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data di dalam basis data. Yang dimana fungsi-fungsi ini sering disebut dengan istilah CRUD, create, read, update, dan delete. Yang kedua ada query data. SQL ini juga digunakan untuk menulis query yang memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi spesifik dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Lalu selanjutnya yang ketiga ada manipulasi data, yang dimana SQL ini menyediakan perintah untuk memanipulasi data seperti menggabungkan data dari beberapa tabel, mengurutkan data, dan mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang keempat ada administrasi basis data, di mana SQL ini juga bisa digunakan untuk mengelola dan memelihara struktur basis data, seperti membuat dan mengubah tabel serta mengontrol akses ke data. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen SQL. Untuk komponen SQL sendiri ada 3 yang utama, yaitu ada di database, table, dan juga field. Untuk record ini sebagai tambahan saja. Yang pertama ada database, yang dimana database ini adalah kumpulan data terstruktur yang diorganisir dan disimpan secara sistematis untuk diakses, dikelola, dan diperbarui. Yang kedua ada table, yang dimana ini adalah struktur di dalam database yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Tabel pada database dapat berelasi dengan tabel lainnya. Yang ketiga ada field, yaitu adalah kolom dalam tabel yang mewakili atribut atau jenis data tertentu. Field dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti tipe data, panjang data. Field juga dapat diberikan key yang berfungsi sebagai kunci ketika mengolah data. Lalu yang terakhir ada record, di mana ini adalah baris dalam tabel yang berisi data lengkap untuk satu entitas. Jadi contoh mungkin untuk database, mungkin database webinar itu adalah database. Nanti di dalam database itu terdapat tabel mungkin seperti tabel peserta ataupun tabel feedback. Dan field ini adalah isi di dalam tabel tersebut. Misal di dalam tabel peserta itu terdapat kolom nama, nama peserta, ID peserta, asal peserta, dan juga universitas peserta. Untuk gambaran singkatnya seperti itu. Lanjut kita ke tipe data. Nah, di mana tipe data di dalam SQL ini cukup banyak ya, tapi mungkin untuk di webinar kali ini saya menerangkan 3 saja, yaitu ada numerik, string, dan juga tanggal dan waktu. Numerik sendiri ada 4 di sini teman-teman. Pertama ada integer. Integer ini tipe data bilangan bulat, misalnya 100, ataupun 80, 70, ataupun negatif 50. Lalu yang kedua ada float, di mana float ini digunakan untuk menyimpan angka desimal dengan presisi yang lebih rendah. Artinya ketika kita menggunakan float ini, angka yang disimpan mungkin tidak selalu tepat atau bisa mengalami pembulatan. Misal contoh itu seperti 3,14159. Tapi nanti mungkin hasilnya itu akan berubah menjadi hasil pembulatan, yaitu menjadi 3,1416. Lalu yang ke tipe data numerik 3 ini ada double, di mana double ini mirip dengan float, tetapi bedanya jika yang tadi float itu presisinya lebih rendah, untuk yang
double ini presisinya lebih tinggi. Jadi double ini digunakan saat kita memerlukan keakuratan lebih besar, terutama ketika berhadapan dengan angka yang sangat besar atau sangat kecil. Seperti contoh seperti ditera di PPT teman-teman ini, itu untuk angka dari double. Lalu yang terakhir ada desimal. Desimal ini dirancang untuk menyimpan angka dengan presisi tetap. Jadi tidak ada pembulatan ataupun tidak ada perubahan. Tetap misal 10,50 ini tetap 10,50. Tidak berubah atau tidak mengalami pembulatan menjadi 11. Dan untuk desimal ini cocok untuk digunakan untuk data yang membutuhkan keakuratan, seperti dalam aplikasi keuangan. Yang kedua ada string. Pertama ada char ini. Yang dimana char ini akan menyimpan suatu kata ataupun batas jumlah kata. Misal di sini tertera di PPT teman-teman ini, contohnya char 5. Di situ kan tertera kata ABC, huruf ABC. Yang dimana harusnya batasnya 5. Jadi untuk sisanya berarti kan sisa tinggal 2. Nah itu nanti akan menjadi spasi. Di sisa 2 terakhir itu akan menjadi spasi. Setelah ABC berarti terdapat 2 spasi. Yang kedua ada varchar. Misalnya varchar 10 bisa menyimpan kata hello. Dan itu tanpa tambahan spasi ya, beda dengan char. Jadi misal kita menginput kata hello, yang dimana di dalam hello ini terdapat 5 huruf. Jadi misal teman-teman menginput kata hello, itu tidak ada spasi di belakangnya. Padahal itu masih sisa 5 untuk di varchar 10 ini. Lalu yang terakhir ini ada teks. Teks ini cocok digunakan untuk deskripsi mungkin, ataupun artikel yang tidak memiliki batas. Lalu yang ketiga ada tanggal dan waktu. Yang pertama ada date. Misalnya di sini sesuai dengan pemrograman pada umumnya, yaitu Y, MD, year, month, dan date. Lalu yang kedua ada time. Misalnya ya seperti jam 14.30 misalnya. Lalu yang ketiga ada date time. Misalnya di situ tertera jadi gabungan antara date dan time. Jadi ada tanggal dan juga ada waktu. Dan di sana juga ada timestamp. Tapi untuk timestamp ini dalam format UTC. Mungkin yang untuk perbedaan antara datetime dan juga timestamp ini, jika datetime ini menyimpan tanggal dan waktu tanpa memperhitungkan zona waktu. Dalam arti misal nilai yang disimpan itu akan tetap sama, tidak akan berubah. Sedangkan untuk yang timestamp, itu menyimpan waktu relatif terhadap zona waktu. Jadi nilai itu akan berubah otomatis sesuai dengan zona waktu dari pengguna atau pembuat database tersebut. Oke, lanjut. Itu ada struktur SQL. Di mana di dalam struktur SQL ini terdapat query, di mana query ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan operasi pada basis data. Jadi query ini seperti command prompt di dalam database yang nanti kita bisa gunakan untuk memasukkan kata kunci utama di bawah ini. Seperti ada select, yang dimana itu digunakan untuk mengambil data dari tabel. Lalu ada insert, itu digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel. Lalu ada delete, itu digunakan untuk menghapus data dari tabel. Lalu ada update, itu digunakan untuk mengubah data dalam tabel. Lalu ada create, itu digunakan untuk membuat basis data atau tabel baru. Lalu ada alter, yang dimana itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada.
dan drop itu digunakan untuk menghapus tabel atau basis data. Yang semua ini adalah fungsi-fungsi query di dalam SQL nanti, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke MySQL. MySQL sendiri ini adalah sistem manajemen basis data relasional ataupun RDBMS open source yang menggunakan SQL untuk mengelola, menyimpan, dan memanipulasi data. Jadi untuk kita teman-teman bisa menggunakan ataupun mengakses SQL ini, teman-teman perlu tools yang namanya XAMPP, Control Panel. Nah, di mana itu bisa teman-teman dapatkan di link yang tertera di PPT ini. Seperti contoh, sebentar. Saya contohkan. Teman-teman tinggal masuk aja download XAMPP Control Panel. Lalu pilih yang Apache Friends ini. Di sini teman-teman bebas, teman-teman bisa sesuaikan dengan device teman-teman masing-masing. Jadi di sini ada 3 versi, ada yang versi Windows, ada versi untuk Linux, dan juga untuk versi OS X. Jadi teman-teman bisa download sesuai dengan device dari teman masing-masing. Lalu setelah itu nanti mungkin teman-teman bisa instalasi XAMPP tersebut. Mungkin saya bisa kasih link untuk setupnya. Bentar. Teman-teman bisa mengakses yang saya akan berikan di public chat ini untuk melihat bagaimana cara setup dari XAMPP ini. Lalu nanti jika sudah instalasi bisa dijalankan XAMPP-nya. Lalu nanti berikutnya kita aktifkan terlebih dahulu untuk XAMPP-nya. Seperti contoh seperti ini. Di sini kan ada tertera Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat untuk yang modul. Kita pilih yang Apache dan MySQL. Langsung kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka di Chrome atau Microsoft Edge sesuai dengan teman-teman sendiri. Lalu di sini kita klik localhost /phpMyAdmin / lalu enter. Nah, maka nanti akan muncul phpMyAdmin seperti di tampilan saya ini, teman-teman. Nanti mungkin untuk dalam webinar ini nanti akan saya praktekkan juga bagaimana cara untuk membuat sampai nanti kembali untuk menghapus database tersebut. Kita kembali ke PPT. Sejauh ini masih aman ya teman-teman ya. Mungkin untuk misal ada teman-teman yang mungkin kurang paham ataupun ada hal yang harus ditanyakan, mungkin bisa di public chat. Nanti akan saya baca di akhir setelah penyampaian materi. Lalu kita di sini masuk ke DDL.
DDL ini atau Data Definition Language adalah perintah-perintah SQL yang berhubungan dengan pengelolaan struktur database seperti membuat database, membuat tabel, dan sebagainya. Query DDL ini terdiri dari create, alter, drop. Berikut adalah untuk query-query-nya teman-teman. Di sini saya sudah memberikan sekitar 7 kurang lebih untuk yang data definition language ini, mulai dari membuat database, membuat tabel dan field ataupun kolom, menambah field, mengubah tipe data field, menghapus field, menghapus tabel, dan juga menghapus database. Oke, mungkin akan saya praktekkan sekarang ya untuk yang DDL ini. Kita masuk ke dalam PHP-MyAdmin. Lalu aslinya ada untuk cara cepat untuk membuat database secara cepat. Jadi di sini untuk database, kita klik database. Lalu di database name ini kita tulis saja name, nama database yang akan kita buat. Lalu ketika sudah dibuat, nanti teman-teman tinggal klik yang create. Tapi mungkin untuk di webinar kali ini saya ingin menunjukkan yang full query-nya. Jadi untuk memasukkan query, kita klik yang SQL ini di sebelah database. Lalu kita di sini tinggal create database webinar. Contoh. Dan sekedar informasi teman-teman, untuk seluruh pemrograman SQL ataupun query SQL, itu di setiap akhir itu harus teman-teman berikan tanda titik koma seperti ini. Jika tidak ada tanda titik koma, maka itu akan error. Seperti contoh seperti ini. Oh, mungkin bisa ya. Untuk yang create database mungkin bisa tanpa menggunakan tanda titik koma. Lalu kita sesuai dengan dalam PPT tadi, yakni membuat tabel dan field. Sini kita akan mencoba membuat 2 tabel di dalam database webinar ini, yaitu tabel peserta dan juga tabel feedback. Oh ya, jangan lupa untuk klik yang webinarnya dulu teman-teman, di sebelah kiri ini. Lalu pilih yang SQL. Kita buat untuk query-nya terlebih dahulu. Mungkin untuk nanti query-nya nanti akan saya berikan di akhir ya teman-teman, dalam bentuk link Google Drive yang bisa teman-teman nanti download, di mana di dalam Google Drive tersebut sudah saya siapkan file dari PDF untuk semua query yang akan kita praktekkan pada webinar pada hari ini, dan juga untuk PPT yang saya tampilkan pada hari ini. Pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk dalam tabel peserta ini nanti akan kita buat ada kolom ID peserta, nama, asal, dan juga universitas. Untuk yang ID pesertanya sendiri kita buat integer, lalu primary key. Soal nanti di tabel feedback ini akan ada foreign key yang berhubungan dengan primary key di tabel peserta ini, yaitu untuk di kolom ID pesertanya. Dan mungkin kita bisa tambahkan auto increment.
Auto increment ini jadi nilai otomatis yang keluar dari SQL-nya sendiri, dan auto increment ini cocok untuk digunakan misal ada kolom ID, seperti mungkin ID buku, ID peserta, ID karyawan, dan ID yang lain-lainnya. Kita klik auto increment di sini, lalu koma, spasi, nama, varchar 100. Untuk batas varchar ini terserah untuk teman-teman. Mungkin bisa varchar 20 ataupun varchar 25. Tapi jika teman-teman tidak mau ambil pusing ya mungkin bisa langsung ditempatkan di angka 100. Lalu asal, varchar juga. Lalu universitas. Varchar 100. Lalu kita berikan tanda kurung lagi dan titik koma. Oke, sudah berhasil kita masukkan tabel peserta ke dalam database webinar. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk tabel feedback. ID peserta integer. Kita hapus di sini jadi foreign key. Atau bisa di akhir. Integer dulu. Nanti di tabel feedback ini ada kolom seperti ID peserta, komentar, dan juga rating webinar. Itu ada komentar. Untuk komentar kita jadikan tipe datanya teks. Lalu yang ketiga ada rating webinar. Kita jadikan tipe datanya integer. Lalu di sini kita tambahkan fungsi untuk foreign key ID peserta ini untuk bisa tersambung dengan ID peserta di tabel peserta. Foreign key kolom ID peserta, nama kolom yang ingin disambungkan, reference dari tabel peserta, dalam kurung untuk kolomnya ID peserta juga. Oke, sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk menambah field baru. Jadi tadi kan di tabel peserta ada 3 kolom, yaitu ID peserta, ada 4 kolom, yaitu ada ID peserta, nama, asal, dan juga universitas. Coba kita tambahkan untuk kolom email di dalam tabel peserta itu. Kita gunakan query alter table teman-teman. Alter table. Oh ya, saya perlihatkan terlebih dahulu ya. Untuk tabel-tabel yang sudah kita buat. Jadi di sini webinar, ada tabel peserta dan juga feedback. Untuk peserta sendiri ada ID peserta, nama, asal, dan juga universitas. Sedangkan untuk tabel feedback terdapat ID peserta, komentar, dan juga rating webinar. Kita masuk ke peserta untuk menambahkan kolom email. Kita masuk ke SQL. Kita gunakan query alter table. Tabel peserta. Lalu add email. Mungkin varchar 100 juga untuk tipe datanya.
lalu titik koma, klik go, maka akan sudah tertera di tabel peserta untuk kolom email, kolom yang baru. Sudah masuk ya, email. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengubah tipe data. Di sini saya akan mencoba contohkan untuk tipe data kolom nama di tabel peserta. Yang awalnya kan tadi untuk tipenya kan varchar 100. Mungkin kita ganti menjadi varchar 150. Jadi sama, kita gunakan pada SQL ini untuk memasukkan query. Kita gunakan query alter table serta modify nama untuk suara aman ya teman-teman ya, masih terdengar apa hilang, bisa konfirmasinya. Oke, aman, terima kasih atas konfirmasinya. Lanjut lagi kita untuk mengubah tipe data field. Lalu di sini modify nama, lalu kita ubah tipe datanya menjadi varchar 150. Kita klik go. Di sini tertera checklist hijau, berarti sudah berhasil. Mungkin kita bisa lihat lagi untuk perubahannya. Untuk yang tadi nama, nah sudah berubah teman-teman ya. Jadi varchar 150 yang tadi awalnya varchar 100. Lalu kita untuk menghapus field atau untuk menghapus field kita akan coba sekarang juga. Untuk yang menghapus tabel ataupun database nanti kita di terakhir aja. Sekaligus mungkin untuk menutup akhir webinar ini. Untuk sekarang ini kita coba untuk menghapus field. Untuk yang mungkin kolom email. Masukkan di sini untuk tadi menghapus field. Kita gunakan alter table lagi. Alter table, tabelnya apa? Tabel peserta. Lalu drop kolom email. Lalu titik koma, kita klik go. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan untuk kolom email akan hilang menjadi normal lagi seperti di awal untuk pemasukan input, yaitu ada 4 kolom. Lalu selanjutnya kita kembali ke VT, kita masuk ke DML. Untuk DML sendiri ataupun Data Manipulation Language adalah perintah-perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam database seperti memilih data, memasukkan data, mengubah data, dan sebagainya. Query DML ini
terdiri dari select, update, insert, dan juga delete. Berikut untuk contoh-contoh query-nya. Kita akan coba sekarang mungkin ya. Kita coba untuk yang memasukkan data terlebih dahulu. Lalu kita nanti akan kembali ke atas yaitu untuk memilih data. Mungkin di sini saya tinggal copy saja ya. Nah, ini adalah contoh PDF nanti yang akan saya kirimkan kepada teman-teman. Mungkin untuk teman-teman bisa latihan di device-nya masing-masing. Kita copy untuk yang masukkan data ini pada tabel peserta. Di sini ada 8 data ya teman-teman ya. Kita copy. Kita ke SQL. Untuk yang memasukkan data, itu kita menggunakan query insert. Lalu selanjutnya ada into peserta ini adalah tabel. Lalu ini adalah kolom-kolomnya, nama, asal, dan juga universitas. Untuk yang tadi ID peserta, itu tidak usah dimasukkan karena itu auto increment yang nanti akan secara otomatis terisi sendiri. Lalu kita masukkan values-nya seperti di bawah ini. Jadi ada 8 total data yang akan kita praktekkan. Kita klik go. Oke, berhasil teman-teman. Lalu kita masukkan juga untuk tabel feedback-nya juga. Kita copy dari file PDF ini. Yes. Untuk yang tabel feedback hampir juga sama untuk memasukkan data ke dalam tabel. Untuk ID peserta yang kita masukkan di dalam query ini ada kolom ID peserta, komentar, dan juga rating webinar. Dimasukkan ke dalam tabel feedback. Lalu kita klik go. Oke, sudah masuk. Mungkin kita bisa melihat untuk hasil inputan data yang kita masukkan barusan. Seperti ini teman-teman. Jadi tadi ID peserta yang auto increment ini terisi secara sendiri. Jadi urut 1 sampai 8. Untuk tabel feedback juga menyesuaikan. Untuk ID peserta sini sudah tertera semuanya 1 sampai 8. Komentar dan juga rating webinar. Lalu kita lanjut untuk yang query memilih data. Di sini kita coba untuk memilih data dalam tabel peserta. Jadi kita gunakan query select. Select lalu angka bintang atas ataupun kali from peserta, tabel peserta. Kita klik go. Hasilnya akan seperti ini, tertera teman-teman untuk semua data yang masuk ataupun ada dalam tabel peserta ini. Lalu kita lanjut ke query untuk memilih data tapi kolom tertentu. Jadi tidak semua ditampilkan di dalam nanti di dalam hasil inputnya. Kalau yang ini kan hasil semuanya, hasil kolom semuanya tertera di sini. Untuk yang selanjutnya ini kita mungkin akan mengambil yang kolom nama dan juga kolom universitasnya. Kita ke SQL. Kita pilih kolom nama, universitas, from,
peserta, dari tabel peserta. Lalu kita klik Go. Maka di sini akan tertera untuk tampilan data dengan kolom hanya nama dan universitasnya saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengubah data. Jadi misal di sini kita ingin mengubah data, misal kita ubah data untuk yang nama Budi dengan ID peserta 1 asal Surabaya, Universitas Airlangga, kita mungkin akan rubah untuk universitasnya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Kita masuk ke USQL, kita gunakan query update. Update, tabelnya tabel apa? Tabel peserta, lalu set universitas, lalu sama dengan Universitas Negeri Surabaya. Jangan lupa nanti dikasih tanda petik ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin untuk fungsi stringnya. Lalu di sini ada kita masukkan where, di mana ID peserta 1. Kita klik Go. Maka hasil akan berubah dan tampilan untuk ID peserta nomor 1 akan berubah untuk universitasnya. Jadi Universitas Negeri Surabaya. Nah, sudah terganti yang tadinya Universitas Airlangga menjadi Universitas Negeri Surabaya. Lalu selanjutnya kita coba untuk query delete, menghapus ataupun menghapus data. Di sini kita gunakan tabel peserta lagi. Kita masukkan query delete from peserta. Untuk yang kita hilangkan di sini dengan ID pesertanya 5 ya, itu Rina yang kita coba hilangkan untuk data dalam tabel peserta ini. Kita delete, gunakan fungsi delete from tabel peserta where ID peserta sama dengan 5. Kita klik Go. Oh ya, saya terlupa. Untuk yang tabel peserta ini tadi kan kita memiliki primary key dan juga memiliki foreign key di tabel feedback. Ketika teman-teman mau menghapus di dalam tabel peserta itu, untuk yang ID peserta 5 ini, maka kita harus menghapus terlebih dahulu untuk yang ID peserta Rina ini ataupun ID peserta kelima ini di dalam tabel feedback. Jika kita langsung di dalam tabel peserta itu maka akan error karena masih tertempel dengan foreign key di tabel feedback. Jadi kita hapus di tabel feedbacknya terlebih dahulu. Delete, kita gunakan fungsi delete from ID peserta from feedback untuk tabel feedback where ID peserta sama dengan 5. Go, maka akan hilang di tabel feedbacknya untuk komentar dari Rina. Nah, hilang di sini teman-teman. Lalu kita hapus juga di tabel pesertanya. Ini kan masih ada ya teman-teman. Langsung kita hapus untuk yang Rina. Kita gunakan query delete from peserta where ID
peserta sama dengan 5. Go, maka akan terhapus teman-teman. Jadi di sini untuk data Rina itu sudah tidak ada di dalam database webinar ini, maupun di dalam tabel peserta ataupun feedback. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam materi alias. Untuk alias ini adalah nama sementara yang diberikan untuk kolom atau tabel dalam sebuah query untuk memudahkan pembacaan dan penulisan. Jadi untuk maksudnya itu mungkin bisa kita simpulkan yaitu variabel. Misal untuk nanti kita pilih yang mungkin akan kita gunakan query alias, misal kita gunakan variabel P. Jadi variabel P ini akan berisi nama dan juga universitas untuk aliasnya sendiri. Jadi kita langsung contohkan saja. Kita di sini coba yang alias. Untuk kita di sini ada 2 ya teman-teman untuk aliasnya sendiri, yaitu ada alias untuk kolom dan alias untuk tabel. Kita coba untuk alias untuk tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita di sini klik. Kita gunakan query select P sesuai tadi kesepakatan kita untuk variabelnya menjadi variabel P. Untuk nama, lalu koma, universitas, from, tabelnya tabel peserta, as, jadikan variabel dalam variabel P, dalam alias P. Koma, lalu kita klik go. Nah, di sini akan tertera untuk tampilan hanya dalam kolom nama dan juga kolom universitas, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba untuk alias untuk kolom. Kita gunakan tabel peserta lagi. Kita gunakan query select. Lalu nama. Untuk nama ini kolom nama. Lalu kita as. Kita beri di sini string dan petik. Jadi nama peserta. Yang tadi awalnya kolom nama itu menjadi kolom nama peserta. Koma universitas kita jadikan kampus untuk kolomnya, untuk nama kolomnya. Tabelnya tabel peserta, di koma, kita klik go. Nah, jadi di sini teman-teman nama yang tadinya kolomnya itu kolom nama menjadi nama peserta dan kolom universitas menjadi kolom kampus. Itu untuk contoh dari alias. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam query where, yang dimana query where ini adalah klausa yang digunakan untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi untuk memilih atau memanipulasi data dalam suatu query. Di sini ada, nanti akan saya contohkan 2 query untuk where.
untuk yang satu kondisi dan juga untuk yang dua kondisi. Kita coba untuk yang satu kondisi. Kita gunakan tabel peserta lagi. Kita gunakan query select. Lalu bintang atas from peserta, nama tabelnya, where asal. Asal ini adalah tadi kolomnya ya. Asal Surabaya. Kita coba. Dan nanti akan otomatis keluar datanya yang berasal hanya dari Surabaya saja. Kita klik go. Nah, di sini terdapat 2 data. Yang harusnya tadi 3 data, karena tadi sudah dihapus. Yang bernama Rina tadi itu juga berasal dari Surabaya. Terhapus jadi tinggal 2 yang berasal dari Surabaya. Yaitu Budi dan juga Cindy. Itu untuk yang satu kondisi, teman-teman. Kita sekarang coba untuk yang dua kondisi. Sama saja tadi, kita gunakan query select. Lalu bintang atas from peserta, nama tabelnya, where, nama kolomnya asal, Surabaya, mungkin kita ganti Jakarta misalnya, Jakarta N. Untuk dua kondisi berarti kita nanti tambahkan N ini teman-teman, ataupun dan. Kita ganti di sini. Nah, tadi dari Jakarta itu dari UPN Veteran Jakarta. Lalu dari sini titik koma terakhir, lalu kita klik go. Maka akan keluar satu data yang berasal dari Jakarta dan Universitas UPN Veteran Jakarta, yaitu namanya Ani. Itu untuk contoh yang dua kondisi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam order by. Nah, order by sendiri adalah klausa yang digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom. Pengurutan bisa dilakukan dalam urutan ascending ataupun ASC dengan arti naik, atau descending atau DESC dengan artian turun. Jadi di dalam order by ini ada 2 query, teman-teman. Query untuk ASC, ascending, dan juga query order by untuk descending atau DESC. Jadi maksudnya ya ini sebagai contoh di sini ada query select from table name. Nanti kita akan gunakan coba tabel peserta lagi. Lalu order by column name. Jadi kolom name-nya kita coba urutkan untuk yang pesertanya. Kolom nama berarti ya. Lalu jadi nanti urutannya itu akan dari abjad A sampai ke Z. Jadi urut sesuai huruf abjad, teman-teman. Sedangkan nanti yang order by descending ini itu terbalik dari bawah. Berarti dari Z ke A untuk abjadnya. Kita coba ya. Coba di sini. Yang untuk ASC ataupun ascending berarti urut dari A sampai Z. From tabelnya tabel peserta, order by, kolomnya kolom nama, ASC. Misal. Kita go. Nah, jadi di sini urut, teman-teman. Ada Adi, Andre, Ani, Budi, Cindy, Dewi, dan Siti. Urut ya teman-teman ya, dari A sampai Z.
Itu untuk yang ascending ataupun ASC. Sekarang kita coba untuk yang DSC. Berarti terbalik, teman-teman. Tabelnya tabel peserta. Order by, nama kolomnya nama, DSC, di koma, lalu kita klik go. Nah, di sini terurutkan dari bawah, teman-teman. Jadi dari Siti, Dewi, Cindy, Budi, Ani, Andre, dan Adi. Jadi terbalik, teman-teman. Yang tadi ASC itu dari A sampai Z, yang DSC atau descending ini dari Z ke A. Itu untuk yang query order by, teman-teman. Lalu kita selanjutnya masuk ke dalam query limit. Query limit ini mungkin untuk penampilan query yang kita limit untuk hasil outputnya. Misal di sini kita dalam PPT ini ada 10 ya, untuk contohnya. Tapi untuk contoh di dalam praktek tadi kita ada tab 8 data, sudah terhapus 1 menjadi 7 data. Berarti kita coba untuk limit sebanyak 4 ataupun 5, teman-teman. Oke, untuk query-nya sudah ada di sini, teman-teman. Untuk limit SQL ini adalah klausa yang digunakan untuk membatasi jumlah baris hasil yang ditampilkan oleh query. Ini berguna saat kita hanya ingin menampilkan sebagian data dari seluruh hasil query, teman-teman. Kita coba. Sesuai tadi dengan kesepakatan, kita coba kita tampilkan 5 peserta. Kita limitkan 5 peserta. Select. Lalu from. Lalu kita gunakan untuk tabel feedback. Misal limit 5. Nah, di sini tertera 5 data. Berarti yang tidak masuk di sini di ID peserta nomor 7. Itu tidak masuk karena terbatas dengan limit yang kita query-kan tadi. Untuk query mungkin seperti ini, teman-teman. Untuk membatasi ataupun membaca sebagian data. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam klausa join ataupun konsep join. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin apakah ada teman-teman yang bingung dari yang DML sampai limit barusan? Salam kenal Kak, aku dari Binus. Oke, salam kenal juga. Mungkin teman-teman ada yang bingung sejauh ini sampai limit tadi. Mungkin bisa konfirmasinya di public chat. Sebelum kita lanjutkan ke konsep join. Aman Kak? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke konsep join. Untuk joinnya sendiri ini berbeda dengan database yang kita buat tadi, yaitu database webinar. Di sini kita menggunakan, sudah saya siapkan, yaitu ada database dengan nama testDB ataupun test database ini, di mana di dalam database testDB ini terdapat 2 tabel, yaitu ada tabel department dan juga employee. Untuk masing-masing tabel sudah saya isi, teman-teman. Seperti ini di departemen ID 1, 2, 3. Ini adalah departemen ID adalah
foreign key dari tabel employee, teman-teman. Employee-nya sendiri di sini ada employee ID, employee name, dan juga department ID. Sebelum kita praktekkan, saya akan berikan informasinya terlebih dahulu, materinya sedikit. Join. Untuk pengertiannya sendiri adalah klausa yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih dari dua tabel berdasarkan dua field yang sama dari kedua tabel tersebut. Lalu di sini ada yang saya berikan yang akan saya berikan contohnya, ada 4 konsep join. Ada inner join, left join, right join, dan juga full join. Pertama kita akan masuk ke dalam inner join. Inner join ini adalah klausa yang mengembalikan baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Jika tidak ada kecocokan, baris tersebut tidak akan muncul dalam hasil. Jadi untuk prakteknya, untuk query-nya seperti ini, teman-teman. Select from tabel 1, berarti nanti tabelnya tabel employee. Inner join tabel 2 berarti tabel department. On tabel 1 berarti tadi on table employee. Ada kolom name. Yang kita gunakan nanti kolom name-nya untuk inner join ini yaitu department ID. Lalu di tabel 2 kolom ataupun tabel kolom, untuk kolom name-nya kita gunakan juga sama department ID. Lalu ada left join. Sebelum saya masukkan ke praktek, saya memberikan untuk yang left join-nya terlebih dahulu. Untuk left join-nya sendiri yaitu klausa yang mengembalikan semua baris dari tabel kiri atau pertama serta data yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, baris dari tabel kiri tetap ditampilkan dengan nilai 0. 0 itu berarti kosong di kolom tabel kanan. Untuk query-nya hampir sama dengan yang query inner join. Mungkin bedanya hanya di inner join dan left join-nya saja. Untuk sejauh query-nya itu sama. Oke, kita masuk ke dalam prakteknya. Kita coba. Kita ke SQL. Kita gunakan select, query select. Ini praktek untuk inner join, teman-teman. Lalu ada employees, yaitu tabel. Lalu titik, langsung tertera 3 kolom. Ada employee ID, employee name, dan department ID. Kita gunakan employee ID, lalu koma, employee, tabelnya sama, employee name, kita pilih employee name sekarang, koma, dan di sini ketiga adalah tabel department, titik department, kita gunakan yang department name. Di sini from tabelnya from employee. Lalu inner join, kita masukkan di sini. Lalu di sini ada, kita pilih tabel department on employee, tabelnya tabel employee dengan nama kolom department ID. Lalu department ID, department, tabelnya kita pilih department ID, titik koma. Jadi nanti ini outputnya
hanya karyawan yang memiliki departemen yang ditampilkan. Jadi, sebentar saya copy terlebih dahulu. Kita masuk tadi. Jadi, nanti yang outputnya itu tertera hanya Alice, Bob, dan Charlie. Untuk David tidak ada, karena dia tidak memiliki departemen ataupun kosong untuk di departemen ID-nya. Kita coba. Kita copy paste tadi. Go. Nah, di sini akan keluar tampilan seperti ini. Employee ID, employee name, dan juga departemen. Nah, untuk David tadi tidak tertera. Meskipun ada employee ID-nya, tapi dia tidak ada departemen name-nya. Kosong, nilainya kosong ataupun nol. Hanya ini ketika kita running untuk yang inner join. Lalu selanjutnya kita coba untuk yang left join. Sebentar. Left join. Sini kita sama. Hanya yang membedakan di sini di baris ke-6 kita gunakan left join. Tidak. Jadi nanti akan semua karyawan ditampilkan, termasuk David yang tidak memiliki nilai departemen tidak memiliki nilai departemen tadi. Kita coba klik di sini, klik go. Nah, di sini akan tertera nama David yang tadi tidak ada di dalam inner join. Di sini tertera 0 untuk departemen name dari David, yaitu kosong, berarti tidak ada nilai. Mungkin untuk praktiknya seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut untuk right join dan juga full join. Untuk right join adalah klausa yang mengembalikan semua baris dari tabel kanan atau tabel kedua serta data yang cocok dari tabel kiri. Jika tidak ada kecocokan, baris dari tabel kanan tetap ditampilkan dengan nilai 0 atau nilai kosong di kolom tabel kiri. Untuk query-nya itu lebih sedikit teman-teman. Untuk query-nya hampir sama yang right join dengan sebelumnya. Mungkin yang saya tampilkan di sini untuk query singkatnya saja. Lalu yang terakhir ada full join. Full join adalah klausa yang mengembalikan semua baris ketika ada kecocokan di salah satu tabel. Jika tidak ada kecocokan, nilai 0 ataupun nilai kosong akan ditampilkan di kolom dari tabel yang tidak cocok. Nah, kita coba teman-teman. Sini kita praktekkan langsung. Kita masuk di sini aja di tes DB. Nah, kita tinggal ganti saja di baris ke-6 dengan right join. Nah, jadi di sini untuk right join ini hampir sama dengan inner join, di mana semua departemen ditampilkan, tetapi tidak ada karyawan untuk departemen yang tidak ada karyawan yang tidak memiliki departemen, yaitu David. Jadi kan nilai dari David departemen name-nya kan 0 atau kosong. Jadi di dalam query right join ini tidak ditampilkan. Hanya ditampilkan untuk yang memiliki departemen name. Hampir sama dengan inner join tadi. Lalu selanjutnya kita coba yang full join.
Untuk full join ini kita gunakan union, di mana ini untuk query-nya yang saya berikan dalam PDF ini cukup banyak. Kita tinggal copy paste saja. Mungkin teman-teman nanti bisa coba praktekkan. Jadi di dalam full join ini ada gabungan dari left join dan juga right join. Kita coba ambil di sini. Lalu kita di sini copy, kita tempel di sini. Nah, untuk yang query select tadi hampir sama. Kita pilih employee, kita pilih 2 tabel employee dan juga 1 department dengan kolom employee ID dan juga employee name. Dan untuk tabel department yang kita milih kolom department name. From employee yang tadi juga sama. Untuk yang right join-nya juga sama dengan yang left join. Lalu kita bisa langsung go. Nah, hasilnya kan seperti ini. Untuk di database yang saya buat ini mungkin terdapat kesamaan antara inner join dan juga right join, dan sebaliknya left join dengan full join. Mungkin untuk kasus yang saya berikan ini terdapat kesamaan. Mungkin teman-teman bisa coba cari yang lain ataupun membuat database yang lain yang mungkin bisa membedakan di antara keempat join ini. Untuk kasus yang saya berikan ini terdapat perbedaan, tapi juga terdapat persamaan antara 2 konsep join. Nah, untuk tampilan dari full join seperti ini teman-teman, hampir sama dengan yang left join tadi. Nah, mungkin untuk materi dari webinar pada hari ini mungkin sampai konsep join saja teman-teman.